Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, dari dinasnya belum bisa hadir. Insya Allah kita akan reschedule. Tadi mendadak ada agenda ya, karena mungkin di sana juga lagi repot ya kerjaannya. Oke, Dek, saya share dulu ya. Oke, semoga sudah terlihat. Nah, ya. Dek, ini contoh dari CSS. Ini bentuknya mirip tabel ya. Wah, Fahri makanya enak banget, Fahri. Oke. Ya, ini contoh dari apa kira-kira? Bentuknya tabel ya. Tapi kita tidak menggunakan tabel TRTD, kita menggunakan CSS. Ya. Oke. Yang ini belum kan ya kemarin ya? Pak Adit, belum kan? Belum ya? Belum, Bu, belum. Ya. Oke, ini saya matikan dulu semuanya. Ya, tolong diperhatikan. Nanti akan saya kasihkan filenya, tapi tidak bentuk teks ya, tapi image supaya apa kalian ngetik minimal paham gitu ya. Oh, padding seperti ini. Kalau salah tulisannya tidak copy paste. Tujuannya buat apa? Pada saat nanti sudah membuat web, kalian sudah familiar. Oh, harusnya seperti ini. Oh, nggak boleh ada spasi gitu ya. Oke, ya saya hapus dulu semuanya. Oke, seperti ini. Kita lihat interface-nya kosong ya di sini ya, belum ada apa-apa ya. Oke, saya jelaskan. Masih ingat kemarin pada saat kuliah ya, penempatan CSS ada 3 bagian. Masih ingat ya? Ada inline atau individual, kemudian ada internal, ada eksternal, gitu ya. Oke, yuk diperhatikan. Nah, di sini sudah dibuat CSS-nya yang internal, digabung antara HTML dengan CSS. Masih ingat ya ini ya, ada HTML, ada head, title. Nah, style type text CSS-nya diletakkan di dalam tag apa, Dek? Tag head. Ya, tag head. Oke, di sini ya. Lihat di sini. Nah, oke. Kemudian ini tutup dari text style-nya yang tadi, ini adalah body-nya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya jelaskan yang atas ini? Susunannya dulu. Bisa difahami ya? Oke. Bisa, Bu. Ya, oke. Nanti ingatkan ya, menjawab pertanyaan yang tentang navigasi tadi. Nah, berikutnya kalian perhatikan, saya punya namanya crash main, gitu ya. Ini width-nya 100%. Nah, kalian bisa atur width-nya itu statis dengan satuan pixel, px. Ya. Oke, marginnya 0, spasi, ini spasi, auto, titik koma, pemisahnya kemarin titik koma ya, Dek ya. Nah, enaknya kalau pakai programmer gitu ya, titik koma aja diperhatiin ya. Border, ini sengaja warnanya saya buat berbeda-beda. Tujuannya apa? Minimal kalian tahu. Gitu ya. Oke, ada border, 1 px, spasi ya, solid, red, padding, 2 px. Saya jelaskan yang ini dulu, yang main. Kita panggil sekarang. Oke. Perhatikan cara manggilnya. Berarti di sini ya. Masih ingat? Kalau crash itu nanti pemanggilannya pakai apa ya? Pakai? Div ID, Bu. Ya, div ID. Tadi main, Bu. Oke, diperhatikan dulu semuanya. Tutup tag div-nya. Biasakan seperti ini. Saya simpan ya. Oke, saya buka di sini tadi. Mana? Loh, ketutup ya. Sebentar. Tadi oh, di sini. Oke. Nah, oke ini ya. Saya ulangi lagi ya, ternyata ketutupan. Oke, ini hasilnya, Dek. Lihat. Ada border gitu ya. Nih, persegi panjang, width-nya sebesar 100%. Kalau kita kasih 100%, nah saya perkecil jendelanya, ya dia segini ukurannya. Ya, sekarang saya ganti, Dek. Oke, kita fokus yang ke main dulu. Ya, main punya width gitu ya.
Ini tutup buka kurung. Saya ganti dengan misalnya purple. Oke, kalian perhatikan. Ini width-nya adalah saya ganti 900 px gitu ya. Oke. Lihat hasilnya. Nah, ini 900. Kalau saya perkecil terus ya dia nggak akan kecil, 900 tetap width-nya gitu. Paham sampai sini ya? Halo? Paham? Ya, paham, Bu. Paham, Bu. Saya ganti berapa ya? Gini. Kurang ya. Udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke gini ya. Main ini sebagai pembungkusnya, kalau kita bilang pembungkus ya. Sekarang kita punya yang namanya header. Ini saya pindahin dulu deh ke atas ya, biar enak melihatnya. Nah, gini ya. Oke, kalian perhatikan deh. Di sini ada header, padding 1px. Nah, saya jelaskan dulu kalau kita punya seperti ini. Misalnya ya, margin 0. 0 itu berarti kalau dia hanya punya satu parameter gitu ya, berarti ini semuanya searah jarum jam. Berarti mulai dari top searah, berarti ke kanan. Apa dulu? Right dulu apa left dulu? Right, Bu. Right, Hah? Bu. Right. Right, kemudian Bottom, bottom, kemudian left, left. ya. Bottom left. Kalau misalnya saya punya dua parameter, misalkan 10px, 30px, berarti ini apa-apa? 10 ini apanya? 10-nya itu topnya, Bu. Top Dan bottom. iya, oke, dan bottom ya. 30px-nya adalah left dan right-nya. Kalau 4, Bu, ya kalau 4 tadi dari top, right, bottom, left. Kalau 3 berarti apa? Top. Coba nanti kita praktekkan yang di sini ya. Ada. Oke. Sekarang kita masuk ke header. Header itu ada padding, Bu, 1px. Oke, margin 1px. Bordernya 1px. Ini saya ganti red dulu ya. Supaya kelihatan. Karena ini black. Takutnya kecampur warnanya ya. Sama-sama gelap. Text align. Oh, berarti kalau ada tulisan gitu ya. Dia rata tengah. Head apa, Dek? Tinggi. Ya, ini background color. Ya, warna backgroundnya. Kalau mau diganti misalnya orange atau apa, boleh di sini ya. Oke, saya masukkan di sini, Dek. Di dalam main, dipanggil ya. Oke, tadi apa? Div ID apa? Header ya. Oke. Sorry. Nah, di sini ya. Oke. Sekarang saya jalankan dulu. Gimana hasilnya? Nah, kelihatan ya? Ini ada garis warnanya merah itu tadi main. Masih ingat ya? Main ini yang headernya. Sekarang saya kasih judul. Misalnya. INF semangat. Apalagi dong slogan kalian. Misalnya gini ya. Nah, oke gitu ya. Bu kok kecil sih warnanya putih dong. Kira-kira apa? Ditambahin apa di headernya? Di headernya. Ada yang tahu? Warnanya mau jadi putih? font, Color, Font size. Font size, font color. font, Oke. color, Boleh ya. Oke, misalkan kita kasih font color putih apa? Ini. F. Hitam atau putih? ya, Putih, Bu. putih. Oke. Kok nggak muncul? Ada yang salah kah? Kalau nggak pakai ini aja ya. Font. Maaf, Bu, kayaknya nggak pakai font deh, Bu. Jadi color doang. Enggak bisa pakai ini kok. Apa namanya? Coba ya. Font color, font size bisa biasanya, Dek. Coba ya. Bentar. Biasanya bisa kok. Oh, coba sebentar ya. Kemarin yang praktikum apa kemarin teh? Ini drop cap. Nah, ada di situ di materi drop cap. Bentar, saya share. Drop cap. Nah, ini ya.
Oke, kita coba buka yang ini. Nah. Ada yang salah ketika saya, Dek? Enggak ya? F-nya Aman kurang kan? 1, Bu. Oh, sorry. Color-nya kurang F ya? Gini kan? Ya. 2. Oh iya, oke, kurang 1 ya. Oke, atau boleh seperti ini ya. Font nanti ditulis misalnya dia bold atau apa, size-nya berapa, warnanya hitam. Oke, ini saya skip dulu. Oke, ternyata kurang 1 ya. Oke, gitu ya. Untuk warna. Sekarang, kalau mau dikasih namanya background, nah pakai apa, Dek? Ada yang tahu? Background image maksudnya. Pakai strip color, Bu. Apa? Background URL. Apa? Background, iya, background URL ya. BSRC. Ya, background URL. Jadi, silakan kalian nanti tuliskan di sini. Nah, ya. Background URL. Nah, apa nih? Image-nya ya. Kita coba cari gambar. Saya tadi naruhnya di sini ya. Mana tadi ya naruhnya ya? Oke. Lat CSS. Oh, ada sebentar. Kayaknya posisinya salah. Sekolah vokasi latihan CSS 2. Oke. Panorama. Oke, benar ya, namanya panorama. Oke, kita share. Oke, kita tampilkan ya, Dek ya. Nah, dapat ya. Bu, kok ini ada apa ini namanya? Dia kalau misalnya ukurannya panoramanya dari awalnya tidak kita set gitu ya. Ini dia looping. Loopingnya looping X ke kanan. Karena tadi kita aturnya dia 1200. Jadi ukurannya memang lebih kurang dari 1200 gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang untuk yang header sudah selesai. Sekarang kita ke apa? Ke menu kiri ya. Kita coba nih ya. Oke, kita nggak pakai 15%, Bu, pakai 300. Oke, boleh. Ini floatnya left, rata kiri, 1 px solid, green, margin right. Ingat ya, nggak pakai spasi, langsung pakai dash. Ya, kita panggil. Manggilnya di mana, Dek? Di dalam header atau di luar header? Di luar header, Bu. Di luar header, tapi masih di dalam main. Iya, oke. Yuk diperhatikan ya. Nanti dasarnya ini dulu. Nanti kita baru buat web yang pakai image-image gitu ya. Oke, di sini Oke. Sini ya, kita panggil. Oke. Bu, menu kiri itu apa? Oke, ini ya, menu kiri itu ada width 300 px, floatnya left, margin right. Berarti apa, Dek? Jarak kanan ya? Oke, 2 px. Kita panggil di sini menu kiri, gitu ya. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ada ya, hijau kecil di sini. Ya, ada nggak kelihatan? Atau kurang besar? Nah, gini. Paham sampai sini, Dek? Paham ya? Oke. Terus masih ingat nggak kemarin? Kalau ada CSS, dia beberapa ya. Contohnya kayak gini. Div menu kiri. Kalau kemarin seingat saya contohnya gini. Ada tabel TD gitu ya. Apa kemarin? H2 kalau nggak salah. Sorry. TD H2 color yellow gitu kan ya. Artinya ada H2 di dalam TD. Nah, ini sama. Ada div di dalam menu kiri. Apa yang dia tampilkan? Ini, padding top jaraknya berarti dari atas ya 2 px. Kemudian marginnya 2 px. Berarti ini semuanya. Top, right, bottom, sama left. Gitu. Oke, kita panggil di sini, Dek. Nah, ingat ya, di dalam menu kiri. Baru dia berlaku div-nya. Ya. Oke, ini saya buat.
Nah, misalnya apa? Misalkan sejarah. Apalagi kira-kira? Ada yang mau nyumbang link? Nanti boleh kalian kasih Ahref ya, tapi sementara enggak dulu ya. Oke, sejarah. Terus misalnya ini webnya informatika gitu ya, berdirinya informatika. Terus apa kira-kira? Akademik, misalnya ya. Beasiswa. Nah, terus prestasi misalnya gini. Dah ya. Kita coba tampilkan. Nah, Bu ini kok gantung gini sih? Ya. Kadang kita sekarang coba di browser yang lain ya. Kita coba menampilkan di browser yang lain. Oke. Open with-nya berarti Google Chrome. Nah, ya. Atau satu lagi Google di Firefox. Open with-nya Firefox. Nah, ya. Muncul kan? Oh, di sini di Firefox ya. Terus di Google Chrome tadi open with-nya. Open with. Oke. Nah, ya. Kalau ini sama ya. Oke. Berikutnya kita selesaikan ya menu kiri. Sekarang kita isi yang tengah ya. Oke, ini ada isi tengah ternyata ya. Isi tengah itu apa? Width-nya saya ganti ya. Misalnya 600 px gitu ya. Dia float-nya masih left. Ini bordernya, ini background color-nya. Oke. Kemudian lihat saya posisinya berarti di mana? Di luar menu kiri gitu kan ya? Ya enggak? Tapi masih di dalam apa? Main ya. Di sini. Oke, berarti tadi ada isi tengah. Saya pakai dash ya. Nah, nanti kalau kalian salah ketik dia nggak akan bisa ditetapkan ya di situ. Oke. Ini saya pakainya div. Nah, oke. Misalnya sorry. Ini adalah isi website ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, oke. Kemudian saya tambahkan teksnya, Dek. Pakai BR ya. Nah, ini ya. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Nanti dirapikan sendiri ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu untuk yang isi tengah. Sekarang kita buat yang menu kanan. Nah, sama aja ya. Ini saya copy aja yang atas. Saya, sorry. Ini ya. Saya copy, saya letakkan di luar dari isi tengah, tapi masih di dalam main. Nah, sini ya. Saya rapikan dulu deh, nggak enak ngeliatnya ya. Oke. Oke ya, ini sama aja ya deh ya. Bedanya apa? Coba diperhatikan. Udah berisik ya. Tolong yang suara noise-nya bisa di-mute ya. Yuk, diperhatikan. Ini menu kanan. Oke. Dek, menu kanan bedanya apa? Bedanya di float-nya. Dia rata kanan. Oke, ini saya buat dia 300 juga ya. Ini bordernya solid yellow. Oke. Seperti ini. Saya ganti dia menu kanan. Ini ada div, kita cek. Nah, ya. Menu kanan div kayak tadi ya. Jadi ketika ada div di
menu kiri sama div di menu kanan. Oke. Seperti ini boleh kalian ubah ya. Misalnya ada kalender akademik, kemudian info apa? Lomba gitu ya. Atau mungkin info apa yang kalian sukai. Himpro gitu ya. Atau berikutnya info apa misalnya? Kalender lomba, himpro, kontak kami. Ini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, pertanyaan saya simpel. Kenapa dia jatuh ke bawah, Dek? Kira-kira kenapa? Karena saya perkecil, tetap tuh, Bu. Perbesar. Kenapa kira-kira, Dek? Kenapa dia ke bawah? Kenapa nggak bisa ke atas? Ada bisa jawab? Karena? Mungkin karena width yang kanan itu terlalu besar kali, Bu. Iya. Mungkin bisa Nggak dikecilin cukup width-nya. Tadi kita set 1200, Bu. Oke, tapi kan mepet. Ada margin right tadi kan ya. Ada padding, margin right, dan seterusnya. Kita harus atur sedemikian rupa sehingga dia tidak jatuh ke bawah. Gitu desainnya. Kita misalnya ubah untuk width ini, kita ganti misalnya 570. Oke. Lihat hasilnya. Kita naikkan ya. Nah, Bu masih ada space. Oke, berarti kalian coba aja. Nah, dan seterusnya. Kayaknya masih kurang, Bu. Oke. 590. Nah, gitu ya, Dek ya. Jadi diperhatikan untuk tadi pengaturan width-nya. Next. Ya. Sekarang kita sudah punya, Bu. Tadi udah ada header, menu kiri, footer. Oke, yang belum. Kita lihat ya. Kalau saya kasih footer langsung, perhatikan. Footer itu apa? Nih ya, padding 1px dan seterusnya, warnanya orange kalau ada tag center. Saya langsung buat di bawah menu kanan, masih di dalam main. Ya, masih di dalam main. Oke. Lihat di sini, div, id, footer. Gini. Ya. Oke. Lihat di sini. Div ya. Masih ingat nggak kalau untuk copyright ininya apa ya? C, ada C-nya gitu bulat. Ada yang tahu? Halo? Dan copy, Bu. Iya. Pakai app copy. Pakai ampersand kemudian copy. Gini ya. Nah, jangan lupa ada titik komanya. Oke. Kita coba jalankan. Ternyata hasilnya gimana? Gini, ke kanan, saya pengennya ke bawah. Diapain, Dek? Harus kita clear. Tadi ingat nggak? Floatnya kan left sama right ya? Harus kita clear dulu. Nah, sekarang kita punya nih. Dot clear, gitu ya. Floatnya none, ya. Clear-nya keduanya. Kita panggil sebelum footer. Karena di sini pakai dot, kita manggilnya pakai kelas. Ya, berarti di sini. Nah, ya. Berarti di sini apa, Dek? Div class. Apa tadi? Namanya clear. Oke. Ya, tutup div-nya. Nah, kita coba. Nah, selesai yang pertama. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Sebelum lanjut ke yang kedua. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau kecepatan nggak saya menjelaskannya? Halo? Aman? Tidak, Bu. Lanjut ya? Aman, Bu. Oke, lanjut. Tadi ada pertanyaan. Tadi siapa yang nanya ya? Tadi perempuan siapa ya, Dek, ya yang nanya ya? Navigasi sebelum saya lupa Saya, ya. Bu. Siapa saya teh? Agak Ayu ya? Ayu. Oke. Iya, Bu. Gini. Saya punya IPB seperti ini. Ya. Ada future student, ada parent, counselor, partner, dan seterusnya. Ada Samsung seperti ini. Ya, TV, fitur, dia ke kanan ininya. Gitu ya. Jadi ada atas, kemudian dia sub menunya di bawahnya, gitu ya.
ke kiri, navigasi kiri. Kemudian yang Huai, nah seperti ini, ya. Kemudian saya punya yang sekolah vokasi di atas ini. Ada yang software saya ya di Play Store, dia navigasinya kiri. Ya, pertanyaan saya simpel. Kira-kira dari yang saya tadi contohkan, yang termasuk navigasi atas yang mana? IPB masuknya apa? Navigasi atas, kiri, atau apa? Halo? Dek? Apa? Atas ya, Bu. Atas, ya. Jadi secara umum pembuatan web itu minimal gitu ya, ada 3. Ada header, konten, sama footer. Ini minimal, 3 bagian yang harus ada. Header. Header itu wajib ya, Dea. Untuk menunjukkan apa sih, Di? Header? Identitas. Jadi kalau saya buat web, ya, seperti ini. Tadi mana? Ini, oh IPB, orang udah jelas. Ini apa? Oh Samsung, ada logonya. Udah jelas gitu loh. Secara desain, kita lihat ya, desain ini Samsung. Ya, dia tidak ada kayak ulir-ulir apa ya, biasa aja tuh, ya kan dianya. Nah, tapi header menunjukkan oh bahwa ini webnya Samsung, ini webnya IPB, udah jelas. Kemudian konten. Nah, konten ini bisa berisi dia menu, ya. Kalau kita sering bilangnya menu gitu ya. Termasuk nah navigasi ini kalau kita lihat dari pengertiannya itu nanti kita hubungkan dengan materi yang kemarin, struktur isi situs, masih ingat nggak? Yang jejaring, hierarki, kemudian linier alternatif, masih ingat? Masih ya? Masih, Bu. Nah, itu maksudnya. Jadi gabungan dari struktur representasi informasi web, ya, situs web, dan mekanisme linknya. Ini ada aturannya. Ya, kalau kalian baca tadi, ini link harus dibedakan antara hover, visited, ya, mudah dilihat orang. Labelingnya harus yang sesuai. Nah, ini contohnya. Ini sudah termasuk IPB, udah jelas. Oh, ini navigasinya atas. Dia kiri kanan enggak, ya. Dia kontennya di bawahnya. Nah, kapan kita menggunakan atas gitu ya? Tadi sudah dijelaskan ya di slide-nya. Nah, ini ya, kiri ketika, nah ini penjelasannya. Kemudian atas, nih ya, biasanya kita menggunakan atas, ya tempat untuk menampilkan isi situsnya lebih luas areanya. Karena yang sebelah kiri tidak ada, kayak gitu. Ya, oke, berikutnya terkait ini. Nah, tadi apa? Samsung ya, nih. Ini ada kategorinya, Dek. Ini kategorinya, masih ingat enggak? Masuknya apa kira-kira ini? Kombinasi dengan struktur hierarki. Hierarki. Ya, ya hierarki. Kenapa? Mobile. Mobile ini kalau kita klik TV kan beda lagi isinya, gitu kan ya? Tuh beda. Artinya ini masuknya ada yang masuk ke jejaring, ada yang masuk ke hierarki. Ini udah jelas. Ini pernyataan yang ini. Jangan membuat user bingung. Nah, kan Samsung itu produknya banyak ya, memudahkan pengguna. Ya, terlihat lebih jelas dari web yang lainnya. Maksudnya ini apa terlihat lebih jelas? Orang udah tahu, oh kategori untuk Samsung ini ada ini, mobile, TV, home application, IT, dan seterusnya. Oke, kalau mau saya beli handphone kemana? Udah jelas orang kemana dia harus mengklik gitu ya. Ini linknya, udah jelas ya. Oh di hover beda. Kemudian ketika dikunjungi mana? Nah, kadang ada kan kalian suka lihat seperti ini. Dia ngasih tahu tuh, oh kalau saya mau ke beasiswa, kayak gini biasanya. Nah, gini ya. Saya harus ke, nah judulnya suka ada di pojok kiri biasanya. Kalau saya mau ke beasiswa, saya harus ke halaman depan home, kemudian ke akademik, baru saya bisa ke sana. Gitu kan ya? Nah, itu maksudnya. Paham, Ayu? Navigasi ya. Jadi, kita udah tahu nih susunannya. Oh, IPB kayak gini. Karena banyaknya program studi, dia buatnya per fakultas, misalnya gitu. Ya. Oke, ini Samsung. Kemudian kalau yang Play Store saya ini ya, dia sebelah kiri karena memang ini fokus nantinya gitu. Ini informasi negaranya apa yang sudah download,
kemudian iklannya, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau yang CI itu sebelah kiri ya, navigasinya ya. Pernah pakai framework CI? Halo? Pernah pakai? Conitator. Ya, itu template-nya sebelah kiri biasanya. Bisa diubah nggak, Bu? Ya, bisa ya. Oke. Terjawab? Ayu, ada lagi sebelum lanjut ke materi berikutnya? Dikit lagi materinya. Terjawab Ibu, terima kasih. Jawab ya. Oke. Sip, ada lagi dari forum, silakan. Halo? Lanjut? Tidak ditinggal tidur kan ya? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, yuk berikutnya. Dek, nanti saya kasih image ini, kalian buat webnya ya. Mana tadi ya? CSS 2. Nah, ini ya. Nah, oke. Saya buka di Chrome dulu. Nah, oke. Saya share. Nah, sudah mulai agak indah gitu ya. Agak indah penampilannya. Oke, kalian perhatikan deh di sini. Oh, Bu, bisa ya kita buat seperti ini gitu ya. Ada headernya. Bu, ini kok kepanjangan sengaja. Ya, nanti kita bisa edit untuk tadi mengatur berapa sih width-nya gitu ya. Oke, ini ada, lihat, beda-beda kan ketika di hover. Oh, beranda, profil, fasilitas. Nah, seperti ini ya. Makanya kenapa tadi dijelaskan bahwa navigasi yang bagus ya linknya harus berbeda-beda. Hover, visited gitu ya. Nah, misal ini kebetulan hanya satu page ya, belum saya linkkan kemana-mana. Oke, ini yang kiri, ini yang kanan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba membuatnya. Ya, saya jelaskan dulu susunannya. Nah, oke. Ini yang, nah ya, ini yang apa? Yang eksternal. Jadi kalau tadi saya jelaskan yang internal, ini eksternal. Kalau pakai Bootstrap, ya kayak gini nantinya. Tapi ingat, boleh nggak Bu pakai Bootstrap? Boleh, tapi harus paham. Kalian menggunakan yang mana aja. Kalau yang nggak dipakai, ya mendingan nggak usah ditulis gitu ya. Bu boleh pakai template orang, dilihat sisi hakinya ya. Kalau memang dia mengizinkan, kalau saya nggak masalah, tapi harus paham kalian ya. Dan tidak boleh nanti pada saat buat web menggunakan WordPress yang hanya tinggal drag and drop gitu ya, tinggal ganti kontennya. Oke, yuk diperhatikan di sini. Ini ada body ya. Body itu ada background color, font family. Nah, kalian perhatikan, ini artinya apa? Font family Verdana, Arial, Helvetica, Sans serif. Ya, maksudnya adalah kalau kalian gitu ya, oh di sini kalian ya Verdana, kalau enggak yang kedua Arial, kalau enggak Helvetica, kalau enggak ada apa aja deh, yang penting dia masuk kategori sans serif gitu ya. Kemudian ada font size, margin, padding. Kemudian di sini ada container, margin 0 px auto. Ini text align-nya left, width-nya sekian. Nanti disesuaikan, Dek. Ya. Coba perhatikan. Kenapa pakai 717? Nanti saya kasih image ini ya. Nah, image ini itu saya punya 4. Punya header. Nah, header itu kalau saya klik, width-nya dia 717. Makanya kenapa saya buatnya yang 717 gitu ya. Ini footer, saya buka ya. Ini header, kalian bisa desain di Photoshop atau yang lain ya. Lama. Nah ini ya. Ingat, ini tulisannya yang sini sudah ada. Evergreen Hotel and Cottage. Tetapi, tadi mana? Tadi mana ya? Lupa saya. Profilku tadi di mana? Oh, di sini. Ya. Oke, ini ada tulisan keserasian alam dan pelayanan. Ini yang kita buat di HTML-nya. Ya. Oke. Kemudian, tadi image-nya. Nah, ini ya. Ada footer, kita lihat. Footer itu cuman garis
Gini aja. Kenapa? Supaya agak melengkung. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kalian bisa buat garis sendiri ya. Nih garisnya. Kemudian yang apa namanya? Kontennya ya, yang kontennya ini bentuknya hanya sekian piksel ya. Cuma nanti diulangi, dia repeat gitu ya, sehingga warnanya seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya, mulai dari awal ya. Oke. Kalau ada yang kurang dimengerti langsung ditanyakan ya, Dek ya. Halo? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Jangan Bu. ditinggal tidur dulu ya. Belum, Bu. Tidur. Siap, siap. Enggak ya? Oke, sebentar. Oke. Yuk, sama kayak tadi ya. Nah, kelihatan ya? Oke, ini header kayak tadi. Ada bisa menggunakan background image. Kalau tadi kan kita menggunakan apa? Background URL ya. Kalau yang di sini kita menggunakan background image ya, URL. Karena tadi saya meletakkan di dalam folder image, maka oke kita lihat ya. Tadi susunannya. Nih. Image ini profilku. Ya, ini profilku, ini image. Berarti kan di dalam folder image. Makanya kenapa penulisannya seperti itu. Seperti ini, image/header.jpg gitu ya. Width-nya, head-nya ini position-nya relatif. Ya. Kemudian ini ada header text. Maksudnya apa? Nanti ketika kita punya teks gitu ya, kita pakainya yang ini ya. Ini teks header text P. Berarti ketika ada P di dalam header text ya, warnanya putih, font size-nya ini. Oke. Tadi ya saya bilang ada font size, ya ini contohnya ya, font size gitu ya. Jadi boleh kita menuliskan font size, font face-nya dan seterusnya. Oke. UL, masih ingat nggak UL buat apa? Ada OL, ada UL. Masih ingat? Buat list, Bu. Unorder list ya. Oke, nanti kita gunakan untuk membuat menu yang tadi ini. Nah, ada beranda, profil, dan seterusnya ya. Oke, ada background color-nya, width-nya sama kayak tadi, ini border-nya, display-nya block gitu ya. Ini top, position, margin, head, padding, text align. Nah, LI, masih ingat ya, ketika saya punya UL itu di apa ya, berpasangan gitu ya dengan LI gitu kan, UL terus dalamnya ada LI list artinya. Display-nya inline. Kalau nggak dikasih inline nanti dia ke bawah. Karena kan default dari UL itu kan dia ke bawah, poin per poin ya. Ini ketika ada UL hover gitu kan ya. Ketika dia hover, ini kontennya tadi masih ingat ya? Image saya menggunakan konten. Boleh juga nanti kalian langsung menggunakan yang di bodinya. Ini contoh aja ya, kalau kalian punya background yang kayaknya bagus Bu gitu ya. Image tapi nanti diulangi, berulang dianya ya. Oke. Terus ini ketika ada H1 ya, ada H2, ini ada left kayak tadi ya. Right, ini footer. Udah itu aja. Ini image, footer, give ya. Terus kita panggil deh di sini. Nah, oke. Saya hapus dulu ya semuanya ya. Oke, biar enggak ini. Ya. Nah. Oke, ini ya. Masih ingat ya cara manggilnya? Link rel gitu kan ya? Style sheet, type, nama CSS-nya. Tadi nama CSS-nya apa? CSS-ku. Panggil di sini. Nah, terus saya buat div ID container. Apa div ID container? Gitu ya. Apa yang tadi? Nih, gitu kan. Ketika ada body, dia langsung ambil ini. Otomatis ya. Oke, saya simpan dulu. Lihat hasilnya. Oke, ini tadi ya. Nah, polosan. Bu, kalau saya ganti kasih teks misalnya INF, oke. Nah, ya. Nah, sekarang kita buat yang berikutnya. Apa, Dek? Supaya ada apanya? Header-nya kan ya?
Kira-kira saya mau manggil yang mana nih? Ayo, masih ingat nggak? Manggil yang header sini ya. Div. Coba diperhatikan. Lihat, saya agak menjorok ya, biar enak dilihatnya. Oke, berarti saya menuliskannya di sini. Header. Tutup seperti ini. Ya, oke. Bu, kita coba dulu, boleh? Pengen tahu satu-satu gitu ya. Nah, muncul, lihat. Ini kan berulang, nanti bisa kita tutup. Ya, kita tutup bisa. Oke, ini baru headernya. Terus kan saya mau kasih teks, gitu kan ya? Oke. Berarti kalau yang di sini tadi apa? Header teks, gitu kan ya? Kita panggil deh. Div id apa tadi? Header, hello, text, gitu kan ya? Ingat ya, di dalam header, gitu ya? Di dalam header kita div. Nah, kita kasih tulisan di header text ini. Tadi ada pakai P, ya, paragraf. Nah, sini ya. Tadi apa tulisannya? Keserasian alam dan pelayanan. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Nah, gitu ya. Sudah muncul, kita lihat, Dek. Bu, kalau kurang ke atas, yang ganti di mana, Dek? Coba ya, topnya. Saya ganti, Bu, topnya 100. Nah, kita cek. Kalau 100, tuh. Jarak ya dari atas ke bawah ya 100. Kan nggak enak ya dilihatnya ya. Kita kembalikan ke 40. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bisa mengikuti? Halo, halo. Masih, Bu. Ya, Masih, oke, Bu. next. Oke, sekarang kita buat menunya. Menunya pakai UL ya. Oke, berarti di mana ini kita buatnya? Di P ya, di div sini ya. Oke, masih ingat ya? Ada UL. Oke, UL. Terus LI ya, masih ingat ya? LI. Oke. Ini LI. Oke. Terus saya buat href ya. Ini karena belum ngeling saya ngasal aja ya. Beranda.html gitu ya. Misalnya ini beranda. Oke, saya copy paste aja ya, Dek ya, biar cepet ya. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, misalnya ini profil yang tadi. Kemudian tadi apa? Fasilitas, panorama, denah lokasi, sama hubungi kami. Oke. Oke ya. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, Bu, ternyata nggak pas ya. Ya, nggak pas ya. Kenapa tuh kira-kira nggak pasnya? Kita cek ya. Oke, berarti di ULLI sini ya di headernya. Oke, apa yang kira-kira kurang? Jaraknya berarti ya. Dia lihat ya. Kalau inline-nya saya hapus, lihat ini supaya tahu. Ya, misalnya ini saya hapus. Oke ya. Terus saya jalankan lagi. Ini ya. Nah, dia ke bawah. Karena inline itu membuat dia ke kanan, gitu ya. Jarak ya, tadi kita atur jaraknya sepertinya terlalu lebar ya. Udaranya panas banget ya. Apa berarti, Dek, yang perlu diubah? Padding enggak ya? 0. Tadi jaraknya berapa? Width-nya ya. Nanti kita atur sendiri ya, kemungkinan width-nya ini ya. Oke, sementara ini saya hilangkan dulu ya. Nanti diatur sendiri ya, width-nya kayak cara yang tadi. Ya. Oke, kita coba jalankan lagi.
Nah, ya. Ini kok agak ke kanan, Bu. Oke, berarti apanya yang salah, Dek? Berarti di bagian sini ya. Kita cek dulu UL sama LI-nya. Tadi berapa dia? UL, LI, color, font size. Oh, ini margin ya. Oke, coba perhatikan. Tadi belum ada H1 ya, belum dipanggil. Oke, tidak ngefek. LI, bentar. Padding, head-nya 2px. Coba ya. Ini kok agak menjorok gitu ya. Nah, sudah mulai ya, berkurang ya. 13, Bu. Kurang ya. Oke. Nah, gitu ya. Nanti disesuaikan aja. Nah, sudah mulai agak kelihatan ya. Oke. Lanjut sampai sini. Berikutnya kita buat yang sebelah kiri ya sama yang sebelah kanan. Ya. Oke. Bu, udah rapi belum? Nah, udah ya. Tadi kan di hover berubah nih dianya. Ini jaraknya. Ya, kita coba atur ya jaraknya ya. Sebentar. Tadi kita baru pakai UL, LI. Margin ininya. Bentar. 5px, head-nya. Oke. Kita UL. Nah, udah gitu ya. Sudah mulai agak rapi ada ya. Bisa nambahin satu lagi tadi ya, kalau yang kurang. Oke. Berikutnya ya. Oke, tadi ya. Tadi ada yang nanya, Bu, untuk yang padding ya. Contohnya gini aja, Dek. Misalkan kalian pengen tahu ya. 10, misalkan gini ya. 20, ini 5, ini 50, Bu. Nah, kita coba aja. Lihat, ini padding berarti dari top ya. Top, terus right, bottom, left. Nah, kelihatan kan, Dek? Bedanya ya. Seperti itu ya. Nanti kalau 2, yang mana? 3, dicoba aja di sini ya. Saya kembalikan ke semula. Ini boleh ditulis hanya 1. Seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Karena itu sudah mencirikan bahwa dia kalau ditulis 1 ya langsung dari top, right, bottom, dan left. Ya. Oke, dikit lagi ya. Berikutnya yang apa? Oh iya, biasanya nanti kalau kalian buat yang halaman depan namanya indeks. Ya, umumnya seperti itu. Sebentar. Oke ya, lanjut. Oke. Tadi baru yang header, sekarang yang menu kiri ya. Meletakkannya di mana, Dek? Berarti, Dek. Di sini ada, tadi ini sudah dipakai hover sudah dipakai ya. Ada H1, H2, left, right gitu ya, footer line. Oke. Kita mau pakai yang apa? Konten ya. Ya enggak? Kita mau isi yang konten ya. Lihat. Ini ada UL, tutupnya UL di sini tadi. Ini ada apa? Tutupnya header ya. Berarti kita meletakkannya di luar header, tapi masih di dalam kontainer ya. Oke. Di sini div ID konten. Nah. Oke. Ini ya. Nah, apa itu konten, Bu? Nih. Oh, image-nya, background-nya tadi pakai konten bg.gif ya. Seperti ini. Nah, biasakan berpasangan menuliskannya. Kemudian kita ada 2 tadi, kiri sama kanan gitu kan ya. Oke, kita panggil aja kiri dulu ya. Div ID kiri. Tadi ya. Kok kiri tadi apa? Left. Kok kiri ya. Terus di sini biasakan tutup div-nya ya. Oke. Saya pindahkan dulu ya. Terus left itu ada H1. Ya, kita ganti teksnya dengan profil. Ya. Oke.
Kita jalankan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kok kontennya belum muncul? Harusnya dia warnanya ini ya. Ada yang salah kah? Benar, kita cek ya. Div ID konten, belum ada isinya ya? Div ID lab, H1 profil ya, belum ada ya. Oke, terus ini kita kasih P ya. Ini contoh aja, saya ambil dari yang tadi evergreen. Nah, ini ya, P-nya, biar nggak ngetik dari awal ya. Oke. Nah, oke, ada yang salah kah, Dek? Coba cek ya. Apa yang belum? Konten. Salah ketik kan? Enggak ya? Konten. Terus live, oke. Div ID apa? Kira-kira yang belum. Warnanya coba ya. Harusnya udah ya. Saya selesaikan dulu ya. Yang apa namanya? Yang kanan ya. Sebentar, saya selesaikan yang kanan. Yang kanan sama ya, cuma tinggal diganti tadi div-nya right ya. Right. Sudah div ID konten. Oke. Di konten. Oke, mana nih? Div ID header. Oke. Nah, selesai ya. Oke, lihat hasilnya. Oh, sorry. Ketutup tadi ya. Share screen. Nah, oke. Ya. Oke, sama ya. Div ID konten tadi, kemudian left saya isikan, profil H1, terus dipanggil yang right, dipakai H2. Right berarti dia sebelah kanan ya. Nih, plotnya right. Ya. Terus ditutup kayak tadi. Footer line, footer. Gitu ya. Oke, selesai deh. Kita coba ya. Boleh kalian jalankan di sini ada ya, run sebenarnya. Nah, tinggal di URL-nya aja. Oke. Tadi di sini ya. Profilku. Kita coba ya. Buka dengan browser yang berbeda. Open with-nya Chrome coba. Firefox gimana? Oh, dia kurang naik dikit ya. Nanti diatur ini ya. Nih, kurang naik dikit. Kalau di Firefox, open with. Nah, ini ya. Oke, hari ini selesai materinya. Ada pertanyaan? Lumayan ya. Harus banyak latihan. Saya akan share ya seperti biasa modulnya sama image-nya ya. Saya taruh di Evita aja gimana supaya terdokumentasi ya. Halo. Baik, Bu. Ya. Boleh, Bu. Ya, sip. Nanti gambarnya saya masukkan semuanya ya di Evita sama modulnya juga. Baik, Oke, Bu. saya cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Harus banyak latihan memang ya. Oke. Kalau nggak ada saya akhiri. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Saya stop ya. Izin meeting all ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat-sehat.